Selamat datang di ratapan malam. Ini semua yang akan kamu dengar hanyalah sebuah kisah halu. Namun, siapa tahu, ada bagian yang terasa seperti kisahmu sendiri. Malam ini rumah kembali terasa sunyi. Padahal semua lampu masih menyala. Semua pintu masih terbuka. Dan semua orang masih berada di tempatnya. Namun entah kenapa, kehangatan yang dulu memenuhi rumah ini perlahan menghilang. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Tempat yang dulu selalu ramai oleh cerita. Tempat di mana anak-anak berebut ingin duduk di dekat ayahnya. Tempat di mana kami sering tertawa hingga lupa waktu. Tapi sekarang, yang tersisa hanya suara jam dinding. Dan televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Aku melirik ke arah pintu. Jam sudah menunjukkan malam. Seperti biasanya, aku menunggu. Menunggu suara kendaraan yang dulu selalu membuatku tenang. Menunggu seseorang yang dulu selalu ingin segera pulang. Namun akhir-akhir ini, menunggu menjadi pekerjaan yang paling melelahkan. Bukan karena aku tidak sabar, tetapi karena aku mulai takut dengan kenyataan yang harus kuterima setiap hari. Dulu kau pulang membawa cerita. Sekarang kau pulang membawa kesibukan yang tak pernah bisa kusentuh. Dulu kau duduk bersama kami. Sekarang kau lebih banyak menunduk menatap layar di tanganmu. Aku bahkan mulai lupa kapan terakhir kali kita benar-benar berbicara tanpa berakhir dengan diam. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat perubahan itu sedikit demi sedikit. Perubahan yang tidak bisa kuhentikan meski setiap hari berada di dekatmu. Pintu akhirnya terbuka. Kau pulang namun entah kenapa, aku tidak lagi merasakan perasaan yang sama seperti dulu. Dulu aku selalu menunggu kepulanganmu. Sekarang aku hanya menunggu apakah malam ini akan baik-baik saja atau tidak. Kau duduk meletakkan tubuhmu di kursi. Namun perhatianmu tetap berada di tempat lain. Matamu sibuk menatap layar. Jarimu sibuk bergerak. Sedangkan aku hanya duduk beberapa langkah darimu. Dekat, tapi terasa sangat jauh. Aku sering bertanya dalam hati, apa aku yang berubah? Atau memang kau yang sudah tidak sama lagi? Kadang aku mencoba mengajak bicara. Kadang aku mencoba bercanda seperti dulu. Kadang aku mencoba mencairkan suasana yang semakin dingin. Namun seringkali, jawaban yang kuterima hanya singkat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan entah sejak kapan, hal-hal kecil mulai berubah menjadi pertengkaran. Percakapan sederhana berubah menjadi perdebatan. Kesalahpahaman kecil berubah menjadi kemarahan. Rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan. Anak-anak mulai lebih banyak diam. Aku mulai lebih banyak mengalah. Dan kau semakin sering pergi sebelum semua luka sempat dibicarakan. Kadang aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang sedang kau cari di luar sana? Hingga rumah yang dulu kau bangun, dengan penuh perjuangan kini terasa begitu mudah kau tinggalkan. Malam semakin larut, rumah semakin sepi, dan aku masih duduk di tempat yang sama, memandangi ruang yang dulu penuh kenangan. Aku tidak sedang marah karena waktumu terbagi. Aku tidak sedang marah karena hidup berubah. Yang membuatku terluka adalah karena aku merasa kehilangan laki-laki yang dulu selalu bertanya bagaimana hariku. Laki-laki yang dulu tidak betah berlama-lama meninggalkan rumah. Laki-laki yang dulu menjadikan keluarga sebagai alasan untuk segera pulang. Sekarang kau memang masih datang. Masih membuka pintu yang sama. Masih duduk di kursi yang sama. Masih tidur di rumah yang sama. Namun rasanya, kau sudah sangat jauh, jauh sekali. Dan yang paling menyakitkan dari kehilangan adalah ketika orang yang hilang itu sebenarnya masih ada di depan mata. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang sejak tadi berusaha jatuh. Lalu aku tersenyum kecil. Bukan karena aku bahagia, tetapi karena aku sedang berusaha menerima kenyataan
bahwa rumah ini masih berdiri. Keluarga ini masih ada. Namun kehangatan yang dulu membuat semuanya terasa hidup, perlahan memudar tanpa aku mampu menahannya. Jika suatu hari kau bertanya apa yang paling kurindukan, aku tidak akan menjawab tentang hadiah, tentang uang, atau tentang perhatian yang berlebihan. Aku hanya akan menjawab satu hal. Aku rindu kita yang dulu. Aku rindu rumah yang dulu selalu membuatmu ingin segera pulang. Dan malam ini, aku kembali duduk sendiri, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Jika kisah ini menyentuh hati, dukung perjalanan Santri Mogol dengan mengikuti halaman ini. Bagikan kepada orang yang mungkin sedang membutuhkan cerita malam ini. Sampai bertemu di ratapan malam berikutnya. Terima kasih.